Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah, kita dapat beraktivitas dengan baik, kita dapat melakukan berbagai hal dengan baik, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, waktu yang Allah berikan kepada kita untuk bertemu dan untuk bertatap muka, untuk sharing dan belajar tentang ilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah kita atau suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan risalahnya sampai hari kiamat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang syarat dan adab dalam menuntut ilmu. Karena seseorang yang ingin sukses dalam menuntut ilmu, maka dia harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Dan juga apabila ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu atau keutamaan dari ilmu, maka perlu menerapkan dan menjaga adab ketika menuntut ilmu. Jadi, kedua hal tersebut sangat penting bagi kita semua dalam menuntut ilmu. Sebagai seorang muslim, terlebih pelajar muslim, mencari ilmu atau thalabul ilmi adalah suatu kewajiban. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Artinya, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi, kita semua sebagai seorang muslim wajib menuntut ilmu, terutama ilmu agama, ilmu yang akan menjaga keselamatan kita dunia dan akhirat. Tetapi tidak sampai di situ saja. Kita juga diharuskan mempelajari ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu pengetahuan yang akan membantu kita hidup di dunia dan menolong kita dalam mengamalkan perintah Allah. Jadi, kita wajib menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang berilmu, ilmu agama dan ilmu akhirat. Oleh karena itu, seorang pencari ilmu atau pelajar harus memiliki bekal-bekal yang cukup sehingga dia sukses dalam pencariannya. Jadi, seorang penuntut ilmu atau siswa harus mempersiapkan bekal dalam menuntut ilmu, sebagaimana seseorang ketika hendak menuju ke suatu tempat atau suatu tujuan yang jauh, pasti dia akan menyiapkan bekal yang banyak. Ya, misalnya ada seorang ingin pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tentu dia akan menyiapkan bekal-bekal yang cukup untuk pergi ke sana. Atau seseorang ingin pergi ke Eropa, jalan-jalan ke sana, mencari kesenangan dan lain-lainnya, tentu dia akan menyiapkan bekal-bekal yang cukup selama nanti dia dalam
perjalanan sampai dia kembali. Begitu pula seorang pelajar, siswa atau pencari ilmu, ketika dia hendak belajar, hendaknya dia menyiapkan bekal-bekal yang cukup untuk belajar. Dan yang namanya bekal itu bukan hanya bekal makanan, bukan hanya bekal buku-buku, tapi ada bekal-bekal yang lebih penting dari itu semua. Apa itu? Kita akan pelajari di sini. Hal yang pertama yang harus dimiliki dan dilakukan oleh pencari ilmu adalah niat. Niat yang sungguh-sungguh, niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim oleh Syekh Az-Zarnuji, niat mencari ilmu, khususnya ilmu agama, setidaknya mencakup hal-hal berikut. Pertama, niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua, niat untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Ketiga, niat untuk membasmi kebodohan bagi dirinya dan kebodohan bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian, niat untuk menghidupkan agama. Dan niat untuk menjaga keberlangsungan atau kekekalan agama. Jadi, niatnya bukan hanya niat sekedar mencari saja. Tidak hanya niat sekedar mencari ilmu, tetapi niat sungguh-sungguh, ya. Niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kita menuntut ilmu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita niat mencari ilmu untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Walaupun itu ilmu dunia yang kita cari, ya, semata-mata ilmu yang kita dapatkan untuk menggapai kebahagiaan atau kesuksesan di akhirat nanti. Kita belajar IPA untuk mencari ridho Allah, kita belajar IPS untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, membantu kita mentaati Allah sehingga kita bahagia di akhirat. Kemudian niat menuntut ilmu untuk membasmi kebodohan bagi dirinya dan kebodohan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi kita niat supaya kita mencari ilmu ini menjadi orang yang alim, orang yang pandai, sehingga kita terlepas dari kebodohan. Dan lebih dari itu, kita niat untuk kita ajarkan ke teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita, sehingga ilmu kita bermanfaat dan orang-orang di sekitar kita terjauh dari kebodohan. Jadi apabila kita sudah mendapatkan ilmu atau alim, ya, kita niat mengamalkan, begitu pula kita juga niat untuk mengajarkan atau menyampaikan kepada teman-teman di sekitar kita. Kemudian dengan ilmu tersebut kita niatkan untuk menghidupkan agama. Jadi apabila umat Islam ini cerdas-cerdas, umat Islam ini pintar-pintar, hebat-hebat, kuat-kuat, tentu agama juga akan kuat. Ya. Dan yang lebih utama, ya, menuntut ilmu ini supaya menjaga keberlangsungan atau kekekalan agama. Jangan sampai umat Islam ini menjadi lemah sehingga agama juga menjadi lemah. Bagaimana supaya kuat? Maka tentu kita semua harus berusaha untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Selain niat, pencari ilmu juga harus memiliki 6 hal modal dalam mencari ilmu. Apa itu? Tertulis dalam syair berikut. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'un bika an majmu'iha bi bayanin dzakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Artinya, ingatlah
engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Jadi kita tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu, tidak akan mencapai manfaat ilmu kecuali dengan 6 syarat. Saya akan beritahukan keseluruhannya secara rinci, yaitu yang pertama syaratnya adalah kecerdasan, kedua kemauan, syarat ketiga sabar, syarat keempat biaya, syarat kelima bimbingan dari guru, dan syarat keenam adalah waktu yang lama. Kita akan bahas syarat-syarat tersebut satu persatu. Syarat untuk mendapatkan ilmu yang pertama adalah kecerdasan. Insya Allah kita semua ketika di dunia ini dibekali kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama membagi kecerdasan menjadi 2. Yang pertama, muhibatun minallah, kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seseorang yang memiliki hafalan yang kuat. Itu artinya, muhibatun minallah adalah kecerdasan bawaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap insan. Biasanya kita kenal dengan bakat yang kita bawa, ya. Jadi setiap orang insya Allah memiliki bakat masing-masing, kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda, dan ini juga modal bagi seseorang untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan yang didapat dengan usaha sungguh-sungguh atau muktasab. Misalnya dengan cara mencatat, mengulang materi yang diajarkan, berdiskusi, observasi, dan lain sebagainya. Jadi ada 2 kecerdasan yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama adalah kecerdasan bawaan atau bakat yang kita miliki, dan ditopang dengan kecerdasan yang kedua, yaitu kecerdasan yang kita dapatkan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Sehingga dengan 2 kecerdasan ini kita dapat menuntut ilmu agama, ilmu umum, alam pengetahuan lainnya dengan mudah. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki keduanya, misalnya orang yang kehilangan ingatan atau orang gila. Dia akan kesulitan untuk belajar, tetapi kalau kita masih memiliki kecerdasan, entah kecerdasan bawaan dan kedua kemampuan yang kita dapat dengan usaha, maka insya Allah kita akan mudah dalam menuntut ilmu. Syarat yang kedua, yaitu seorang pelajar, seorang siswa harus bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Begitu pula dalam menuntut ilmu, kesungguhan dalam salah satu modal untuk menguasai ilmu yang sedang kita pelajari. Jadi kesungguhan ini adalah modal utama, ya, untuk menguasai ilmu yang sedang kita pelajari. Pepatah Arab mengatakan, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Nah, sungguh-sungguh ini adalah modal yang besar, modal yang kuat, modal yang luar biasa. Orang yang sungguh-sungguh dalam suatu hal, maka dia akan mendapatkan kesuksesan pada hal tersebut. Misalnya ada orang berjualan, usaha dagang, dia sungguh-sungguh berusaha, belajar, mempraktekkan, setiap hari dia usaha tersebut, sehingga dia menjadi orang yang cerdas, orang yang pandai dan mahir dalam berdagang. Ada juga orang yang sungguh-sungguh dalam bercocok tanam, menjadi seorang petani. Sungguh-sungguh setiap hari dia ke lahan, belajar menanam tumbuhan, menanam tanaman. Dia pupuk, dia pelajari bagaimana berkembang dengan baik. Sungguh-sungguh dia pelajari dan dia praktekkan sehingga dia menjadi orang yang sukses dalam pertanian. Ya, begitu pula dalam hal-hal lainnya. Seorang dokter sungguh-sungguh dalam ilmu kedokteran, dia menjadi ahli dalam kedokteran.
Seorang insinyur, dia sibuk dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu arsitek misalnya, dia akan menjadi ahli dalam arsitek tersebut. Ya, begitu pula kita semua, apabila kita mempelajari sesuatu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam belajar sehingga kita mencapai atau sukses untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, ya. Kita sukses dalam memahami apa yang kita pelajari. Nah, ini modal yang penting, sungguh-sungguh. Sehingga wajib bagi kita semua dalam belajar, ya, hari ini, nanti, dan seterusnya, sungguh-sungguh dalam setiap pelajaran. Setiap materi yang kita pelajari, ya, materi yang kita dengarkan, yang kita lihat, yang kita pelajari, semua sungguh-sungguh kita pelajari. Kemudian selanjutnya adalah kesabaran. Syarat ketiga seorang penuntut ilmu itu adalah sabar. Sabar dalam menuntut ilmu itu dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Sabar dalam belajar, sabar dalam ujian, sabar dalam segala hal yang kita alami dalam proses menuntut ilmu, sabar dalam menjalani hukuman sekalipun jika ada. Jadi, sabar dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam belajar. Hidup ini adalah ujian. Pasti Allah akan uji kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Jikalau kita lolos dalam menjalaninya, maka kita akan dinaikkan tingkat kita atau derajat kita dari yang sebelumnya. Pepatah mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang tidak akan pernah berhenti belajar. Jadi pepatah Arab mengatakan, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan atau dalam kandungan sampai ke liang lahat, sampai kita meninggal. Jadi seumur hidup kita sibuk dalam menuntut ilmu, ya. Ketika kita kerja pun kita mendapatkan pelajaran atau pendidikan. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan adalah pendidikan. Maka dalam pendidikan, dalam menuntut ilmu dibutuhkan kesabaran yang luar biasa, ya. Orang yang sabar adalah orang yang beruntung, orang yang sukses, ya. Orang yang ingin sukses dalam belajar, ya, sukses dalam mencapai ilmu pengetahuan yang diinginkan, maka dia akan beruntung. Maka wajib bagi seorang pelajar, ya, dalam belajar, dalam ujian, dalam setiap aktivitas, baca, tulis, dengar, sabar. Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita, apabila kita ingin mendapatkan ilmu, maka syaratnya harus sabar dan tenang, ya. Jangan terburu-buru dalam menuntut ilmu, ya. Pastikan langkah demi langkah, ya, kita pelajari dengan sungguh-sungguh, ya. Kita usaha dengan penuh kesabaran, sehingga kesabaran akan menolong kita dalam menuntut ilmu, ya. Sehingga kita tidak mendapatkan banyak kekeliruan, tidak mendapatkan banyak kesalahan dalam pelajaran yang kita pelajari, ya. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk bersabar dalam belajar atau menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, yang tidak bisa dielakkan oleh seorang pelajar adalah biaya, ya, bekal. Dalam menuntut ilmu tentu butuh biaya atau bekal, ya. Tidak mungkin menuntut ilmu tanpa biaya atau bekal, ya. Contohnya para imam. Imam Malik menjual salah satu kayu penopang atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Imam Ahmad misalnya melakukan perjalanan jauh ke berbagai negara untuk mencari ilmu. Beliau janji kepada Imam Syafi'i untuk bertemu di Mesir. Akan tetapi, beliau tidak bisa ke Mesir karena tidak ada bekal. Seseorang untuk mendapatkan ilmu harus berkorban waktu, harta, bahkan terkadang nyawa. Dan ini menjadi suatu keniscayaan, ya, suatu hal yang pasti bagi penuntut ilmu. Tentu dia membutuhkan bekal, ya, entah biaya untuk membeli bukunya, membeli peralatan tulisnya, membeli makanan bekal dia untuk belajar, ya, atau biaya-biaya yang lain yang dibutuhkan, biaya perjalanan dan lain sebagainya.
tentu hal ini tidak bisa dielakkan bagi seorang penuntut ilmu atau pelajar. Biaya mutlak diperlukan ya dalam aktivitas kita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak bisa terlepas dari biaya hidup. Untuk makan, untuk rumah, untuk jalan dan lain sebagainya. Apalagi dalam mencari ilmu atau menuntut ilmu. Tentu kita membutuhkan biaya atau bekal dalam mencari ilmu. Kemudian syarat yang tak kalah penting dalam menuntut ilmu adalah bimbingan guru. Ya, bimbingan guru mutlak penting, karena kalau kita hanya mengandalkan insting sendiri, belajar sendiri, maka kita belum tentu benar semua. Ya, maka kita perlu bimbingan dalam hal belajar, terutama ilmu-ilmu agama. Ya, kalau ilmu-ilmu dunia, misalnya IPA, pengetahuan alam, bisa kita observasi, ya kita bandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain. Tetapi ilmu agama wajib, ya perlu kita bimbingan dari guru. Salah satu hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah bimbingan dari seorang guru. Terlebih belajar ilmu agama Islam haruslah sesuai dengan bimbingan guru, bimbingan ulama, ya bimbingan para syekh-syekh yang ahli dalam bidang agama. Belajar agama Islam janganlah secara otodidak semata, atau secara mandiri semata, atau berdasarkan akal kita sendiri semata, karena akan menjadi bahaya jika salah memahami suatu teks ayat atau hadis. Oleh karena itu, pentingnya bimbingan guru, maka kita haruslah menghormati dan memuliakan guru. Hal ini semata-mata untuk mendapatkan ridho guru yang pada akhirnya akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dalam belajar, ya, selain kita mencari guru yang baik, yang mendapatkan guru yang baik, kita juga harus memuliakan dan menghormati guru kita. Ya, jangan sampai kita sombong di hadapan guru kita, ya, merasa lebih pintar, merasa lebih pandai, merasa paling hebat dan lain sebagainya. Ya, maka kita tawadhu, merendahkan diri di hadapan guru, ya, untuk mendapatkan bimbingan dari guru, terutama dalam menuntut ilmu agama, ya. Dalam ilmu dunia saja, dalam ilmu umum saja, kita perlu bimbingan dari orang-orang yang telah terdahulu, yang telah belajar terlebih dahulu, yang telah sukses terlebih dahulu, apalagi dalam urusan-urusan ilmu agama, maka perlu kita bimbingan guru. Kemudian syarat yang keenam, ya, yang tak bisa kita elakkan juga adalah dalam menuntut ilmu kita perlu waktu yang lama. Waktu dalam menuntut ilmu itu tidak singkat, tidak pendek. Kita perlu waktu yang lama, perlu proses dalam menuntut ilmu. Tidak mungkin didapatkan hanya dalam hitungan bulan saja, apalagi hitungan hari saja. Imam Al-Baihaqi berkata, ilmu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kita meluangkan waktu. Imam Al-Qadhi ditanya sampai kapan seseorang harus menuntut ilmu, beliau menjawab, sampai ia meninggal dan ikut bertuang dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur. Artinya apa? Seorang menuntut ilmu itu dia akan terus belajar, ya, terus belajar sampai kapan? Sampai dia telah meninggal dunia dan ilmunya pun ikut dia. Jadi proses atau waktu ini mutlak, ya, harus ada pada seorang penuntut ilmu, ya. Kesabaran dan waktu yang panjang, ya, ini mutlak ada pada seorang pelajar, ya, tak mungkin terelakkan. Inilah syarat-syarat, ya, syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu. Sekarang kita akan mempelajari atau membahas tentang adab menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan tentang Islam, termasuk di dalamnya adalah masalah adab.
Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak yang mulia. Ilmu yang telah didapatkan harus diamalkan dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Menuntut ilmu tidak semata-mata untuk membuat diri sendiri menjadi pandai, tetapi juga ada banyak hal lain yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah adab-adab dalam menuntut ilmu. Jadi, dalam menuntut ilmu, kita tidak hanya fokus kepada ilmu yang kita pelajari saja, apa yang ingin kita capai saja, apa yang ingin kita kuasai saja, tetapi kita juga harus memperhatikan tingkah laku kita, adab-adab kita, atau akhlak kita dalam menuntut ilmu. Karena adab-adab dalam menuntut ilmu ini adalah bagian penting dalam menuntut ilmu. Ada orang yang ahli, cerdas dalam berbagai ilmu pengetahuan, tetapi karena dia tidak punya adab, tidak punya akhlak, maka ilmunya justru malah merusak. Merusak dirinya, merusak sosial, merusak yang lain sebagainya. Maka dalam menuntut ilmu itu perlu dibawa adab-adab dan akhlak dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kita dapatkan dibarengi dengan barokah-barokah. Kita mudah mengamalkan, mudah mempraktekkan, mudah menyampaikan, dan mudah mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Oleh karena itu, perlu kita pelajari bagaimana adab-adab dalam menuntut ilmu. Kali ini kita akan mempelajari 8 adab dalam menuntut ilmu. Apa aja adab-adab tersebut? Yang pertama adalah mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu, Ikhlas menuntut ilmu, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, niat ini adalah hal pertama yang wajib disiapkan bagi seorang penuntut ilmu. Harus niat dengan ikhlas. Orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka dia akan malas. Tidak ada semangat dalam mempelajari suatu ilmu. Ada seseorang yang dia tidak ikhlas, tidak niat dalam menuntut ilmu, sehingga belajarnya kelihatan lemas, kelihatan malas, tidak sungguh-sungguh. Karena apa? Karena tidak niat, tidak ikhlas dalam belajar. Ada teman kita mungkin yang terpaksa dalam belajar, sehingga gara-gara terpaksa belajar, dia tidak niat menuntut ilmu, sehingga dia tidak punya semangat, tidak sungguh-sungguh. Ada tugas pun dia santai-santai saja, tidak ada semangat untuk mencapai cita-citanya. Seolah-olah dia mengandalkan keajaiban saja. Maka pondasi dalam menuntut ilmu yang pertama adalah niat ikhlas, benar-benar niat sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Dilengkapi menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mau belajar, niat sungguh-sungguh ikhlas untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, kita harus rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ilmu yang bermanfaat. Ada pepatah mengatakan, usaha tanpa doa itu sombong. Ada juga sebaliknya, doa tanpa usaha itu kosong. Maka selain kita bersungguh-sungguh dalam belajar, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Maka sudah menjadi kebiasaan kita setiap kita hendak belajar dan selesai belajar kita berdoa, berdoa. Minimal doa yang biasa kita ucapkan adalah Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu, dan
berikan saya kefahaman. Nah, minimal doanya seperti itu. Dan insya Allah kita semua sudah paham bagaimana doa-doa dalam belajar, ya, dalam memulai pelajaran dan mengakhiri pelajaran. Sehingga dengan doa tersebut Allah ridho kepada kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Nah, maka doa dalam belajar ini menjadi suatu keharusan bagi kita semua untuk mencapai kesuksesan dalam belajar. Kemudian adab yang ketiga dalam menuntut ilmu adalah bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus akan ilmu. Seorang pelajar yang ingin sukses wajib apa itu? Bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa yang ingin sukses maka dia harus bersungguh-sungguh. Tidak mungkin orang mencapai tujuan tanpa usaha yang sungguh-sungguh, ya. Seorang pelajar wajib dalam usahanya menuntut ilmu sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh dalam mendengarkan, sungguh-sungguh dalam mempelajari, sungguh-sungguh dalam mempraktekkan atau mengamalkan, sungguh-sungguh dalam semua aktivitas belajar, ya. Sungguh-sungguh seolah-olah dia benar-benar merasa haus akan ilmu, ya, seolah-olah merasa sangat lapar akan ilmu, ingin sekali mendapatkan begitu banyak ilmu. Nah, ini salah satu karakter pelajar yang harus dimiliki. Jadi pelajar yang sukses ini sungguh-sungguh dalam belajar, ya, bukan hanya dalam belajar saja, dalam persiapan belajar dan dalam mengulang pelajaran, ya, dalam mutolaah belajar, mempersiapkan materi yang akan dipelajari, ya, maupun dalam murojaah, ya, mengulang materi yang sudah diajarkan, ya. Bahkan orang-orang soleh, ya, orang-orang yang rajin dalam belajar ini malam-malamnya tidak hanya habis untuk tidur saja, tetapi membagi malamnya sebagian untuk ibadah belajar, ya. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga maupun sahabat, ada waktu untuk ibadah dan belajar. Nah, Masya Allah, orang yang sungguh-sungguh ini adalah orang-orang yang sukses. Maka kalau kita ingin sukses, ya, adab yang ketiga ini wajib kita praktekkan, yaitu bersungguh-sungguh dalam setiap aktivitas belajar, ya. Kemudian yang keempat adalah menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu pasti banyak sekali rintangan, banyak sekali godaan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, ya. Banyak sekali godaan yang menggoda kita, ya, untuk berbuat dosa atau berbuat maksiat. Nah, kita usaha sekuat tenaga bagaimana menjauhkan diri kita, ya, maupun teman kita dari dosa dan maksiat, karena hal tersebut dapat menjauhkan kita dari barokah ilmu, manfaat ilmu. Maka tantangan-tantangan tadi, rintangan-rintangan tadi kita usahakan, ya, dengan sekuat tenaga kita lalui, ya. Kita hindari dosa dan maksiat sekuat tenaga, ya. Karena dalam belajar pasti ada rintangan dan godaan, ya. Entah teman kita mengajak bermain, bercanda berlebihan, ya, sehingga mengalihkan perhatian kita dari menuntut ilmu, mengalihkan perhatian kita dari usaha sungguh-sungguh dalam belajar, maka kita hindari, ya. Supaya apa? Supaya kita fokus dalam belajar untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Kemudian yang kelima, adabnya adalah tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu, ya. Seorang pelajar, ya, seorang siswa harus bersikap tawadhu di hadapan guru, ya, juga di hadapan teman. Tidak boleh seorang pelajar itu sombong, merasa ahli, merasa paling hebat, merasa paling cerdas,
merasa paling kuat, merasa paling lebih di antara yang lain. Ya, seorang pelajar ya, usahakan tawadhu, ya, rendah hati di hadapan guru dan teman-temannya. Dan seorang pelajar tidak boleh malu dalam menuntut ilmu, tidak boleh sombong, juga tidak boleh malu ya untuk menuntut ilmu, ya. Malu dalam bertanya, malu dalam praktek, ya, sehingga dia tidak menyampaikan apa yang belum dia pahami, ya, tidak berusaha mempraktekkan apa yang sudah dia dapat. Nah, sehingga menjadi penghalang bagi dia untuk mendapatkan keberkahan atau manfaat dari ilmu. Maka untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, selain tidak boleh sombong, kita juga tidak boleh malu dalam menuntut ilmu, malu bertanya, malu mempraktekkan, malu mengamalkan, ya, malu untuk melaksanakan tugas di hadapan teman yang lain, ya. Maka usahakan kita berusaha memberanikan diri dalam menuntut ilmu, ya, tetapi walaupun berani tidak boleh sombong. Nah, ini saling berkaitan. Kemudian yang keenam, adabnya adalah mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh ustadz, syekh, atau guru. Ketika guru-guru kita menerangkan suatu materi atau pelajaran, maka kita sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ya, jangan sampai kita mengalihkan perhatian kita ke lain hal. Ya, pandangan kita atau telinga kita atau pikiran kita berpindah ke lain hal. Ya, jangan sampai ketika guru kita mengajarkan suatu ilmu, ya, kemudian pikiran kita keluar, ya, berpikiran di tempat lain. Begitu pula hati kita. Guru kita sedang mengajarkan ilmu, hati kita tidak fokus, ya, atau pendengaran kita mendengarkan sesuatu yang lain, tidak fokus. Maka akan menghalangi kita dari pemahaman dan keberkahan ilmu yang kita pelajari. Maka diharuskan bagi kita semua sebagai pelajar, ya, mendengarkan dengan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh ustadz, syekh, atau guru-guru kita sebagai syarat, ya, adab bagi kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kemudian adab yang ketujuh adalah diam ketika pelajaran disampaikan. Ya, ada waktunya kita untuk diam, ya. Ada waktunya kita untuk berbicara. Pepatah Arab mengatakan likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Kita harus bisa menempatkan waktu dan tempat di mana kita berbicara sesuatu. Ketika ada guru kita atau orang lain sedang menyampaikan sesuatu, maka kita dengarkan. Jangan kita memotong pembicaraan atau menyela pembicaraan, atau kita berbicara sendiri di tengah-tengah diskusi, di tengah-tengah forum, atau di tengah-tengah majelis. Kita buat majelis di dalam majelis tidak boleh, ya. Kita berbicara sendiri di tengah-tengah majelis atau di tengah-tengah pelajaran tidak boleh, karena ini merupakan salah satu adab penting dalam menuntut ilmu, ya. Sehingga dengan diamnya kita, perhatian kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian adab terakhir yang kita pelajari hari ini adalah berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan dan memperhatikan penjelasan guru serta bacaan murid yang berpengalaman. Ya, jadi kita berusaha, ya, benar-benar memahami, ya, benar-benar memahami ilmu syar'i yang disampaikan, ya. Jadi bukan hanya tahu dasarnya saja, tetapi juga memperhatikan penjelasan guru terhadap suatu ilmu, ya. Begitu pula apabila ada teman kita yang berpengalaman, ya, kita juga harus mendengarkannya, ya. Supaya apa? Supaya ilmu kita bertambah luas, ya, bertambah banyak, ya.
Maka dengan adab-adab tersebut kita menjadi orang yang sukses ya. Sukses dalam menuntut ilmu, sukses dalam mengamalkan ilmu ya, sukses untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, dan yang lebih penting adalah sukses dunia dan akhirat ya. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam mencari ilmu dan bisa mengamalkannya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah serta manfaat dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.